Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sambung pelajaran kita masih seputar kemuliaan, kelebihan, keutamaan orang-orang yang melaksanakan haji. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada fadilah orang yang melakukan haji, diampunkan dosa-dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dia seperti terlahir dari rahim ibunya apabila hajinya baik, hajinya mabrur. Baik, kita lanjut ke fadilah berikutnya. Kelebihan berikutnya bagi orang yang melakukan ibadah haji ialah dijamin orang-orang yang melakukan ibadah haji sekaligus umrah, maka Allah akan hilangkan kefakiran atau kemiskinan dari dirinya. Ada sebuah pikiran dari orang-orang awam yang tidak faham tentang sistem yang Allah buat kepada hamba. Mereka mengira bahawa melakukan haji itu menghabiskan harta. Jadi mereka mengira dengan pergi haji otomatis hartanya berkurang. Langsung terbayang dalam pikiran, sekali berhaji, kalau sepasang suami isteri bisa mencapai mungkin 100 juta dengan belanja-belanja. Nah, pikiran seperti ini sebenarnya berkebalikan dari janji Allah. Kita waktu naik haji itu sebenarnya sedang berdagang, atau Allah sebut tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak pernah merugi. Kita yang beli, kita yang jual, Allah yang beli. Kita habiskan harta kita demi mentaati Allah, maka Allah beli semua yang kita tawarkan. Tidak ada permintaan, penawaran untuk diskon. Tidak ada. Allah tidak pernah minta kurang. Yang ada dilebihkan. Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli. Allah beli semua yang dikorbankan oleh seorang mukmin untuk mentaati Allah. Baik harta mereka, jiwa mereka. Dengan apa Allah beli? Dengan surga. Makanya kita ini waktu berdoa, ada salah satu yang kita sebutkan, yaitu ya Allah, jadikanlah haji kami atau umrah kami menjadi perdagangan yang tidak merugi, tijarah dan tabur. Itulah maksudnya kita berdagang dengan Allah. Kalau dengan manusia berdagang, sudah kita kasih murah,
minta murah lagi. Tapi dengan Allah, kita kasih murah, Allah beli 2 kali lipat sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi tidak ada cerita merugi ketika mengeluarkan harta untuk Allah. Tidak ada. Kemana harta itu pergi? Dia ditabung. Ditabung oleh Allah setelah dilipat gandakan. Kapan kita buka? Nanti. Nanti ketika di akhirat, di saat kita membutuhkannya. Di dunia, kita masih punya gaji awal bulan nanti. Di akhirat, gaji kita apa yang hanya kita tumpuk di dunia. Di situ Allah buka celengannya. Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pahalamu nanti dikumpulkan lalu dibuka celengannya di akhirat. Semua pahala dibuka di akhirat. Kalau Allah berkehendak untuk membalas di dunia, itu sah-sah saja. Namun di dunia tidak penting untuk dibalas Allah. Toh dibalas tidak dibalas akhirnya mati juga. Malah orang-orang yang tidak dibalas di dunia, hidupnya dalam kemiskinan, lebih dekat dengan pintu surga dibandingkan dengan orang yang kaya. Jadi jemaah maka Allah, orang yang berhaji itu dipastikan tidak akan jatuh miskin kalau hajinya makbul. Ini berdasarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah haji dan umrah. Artinya, kita ketika melakukan haji, otomatis melakukan umrah. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ. Kata Rasulullah, kedua amalan itu, yaitu haji yang beserta umrah. Ini kan kita otomatis tuh, kalau naik haji, otomatis umrah. Keduanya, kata Rasulullah, ketika dijadikan satu paket, maka yunfiyani al-faqra. Dia bisa menghilangkan kefakiran. Jadi langsung Rasulullah mengatakan menghilangkan kefakiran. Wazunuba, selain itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Kama yanfi al-kir khabas al-hadid. Sebagaimana api digunakan untuk membakar karatan, meleleh karatan tersebut dari besi. Begitulah Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi besi berkarat, kalau dipanaskan, itu hilang, hancur karatannya. Begitulah Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang berhaji. Artinya, begitu cepatnya, begitu dia selesai melakukan kewajibannya dengan baik, taat kepada Allah, tidak ada maksiatnya, Allah begitu cepat menghapuskan dosa, bayangannya seperti api membakar besi yang berkarat. Itu kan cepat sekali prosesnya. Asal sudah panas, runtuh karatan itu. Nah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Dan orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ahmad dengan derajat hasan sahih. Dan ini ada riwayat yang lain bunyi yang berbeda tapi maksudnya sama. Ya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu janji Allah dan Nabi, orang-orang yang pergi haji lalu makbul hajinya, maka dihilangkan kemiskinan dan kefakiran dari dirinya. Kecuali hajinya tidak ikhlas kepada Allah. Kecuali hajinya, haji mencari nama di tengah manusia. Itu pulang bisa jadi Pak Haji bangkrut. Pulang haji bisa jadi Pak Haji miskin. Tapi mereka yang haji betul-betul karena Allah, belum pernah kita dengarkan ada orang pulang haji setelah menghabiskan 100 juta
dengan istrinya. Begitu pulang, langsung bangkrut, kolab. Nggak ada. Malah bisnisnya semakin besar, semakin besar. Nah, jadi ini salah satu fadilah yang dipastikan terjadi pada orang yang baik hajinya. Namun miskin, menghilangkan kemiskinan itu ada dua maksud. Syekh Al-Mubarakfuri itu menjelaskan makna kalimat Nabi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Beliau mengatakan maksud Nabi menghilangkan kemiskinan setelah pulang haji iaitu ay yuzilanihi wa huwa yahtamilu al-faqr adh-dhahir bihusul ghina al-yada wal faqr al-batin bihusul ghina al-qalb. Jadi ada dua maksud menghilangkan kemiskinan di situ. Yang pertama bisa jadi memang maknanya secara zahir seperti yang ditulis, yaitu tidak akan miskin. Allah enggak bilang kaya. Diingat, hati-hati, jangan merasa bahwa pulang haji harus kaya. Allah tidak bilang orang pulang haji kaya. Allah bilang bahwa orang yang pulang haji tidak akan miskin. Jadi kaya enggak ada jaminan, Pak. Tidak akan miskin maksudnya dia tidak akan jatuh kepada kefakiran. Allah cukupkan dia. Allah cukupkan. Apa yang dia inginkan, Allah berikan. Macam-macam cara Allah cukupkan. Macam jalan Allah cukupkan. Kita ini kadang-kadang tidak terasa bahwa selama ini kita hidup di atas kecukupan yang diberi oleh Allah. Ini Bapak yang sudah berhaji dari tahun 2000 misalnya. Ini sudah 2021. Sudah 21 tahun. Coba pikir-pikir kembali. Pulang haji kalau benar-benar kita berhaji. Adakah sebuah kebutuhan kita yang tidak dipenuhi Allah? Sedikit-sedikit kita lalui. Semua kebutuhan rumah tangga dicukupi Allah. Rumah kita yang lumayan untuk ditinggali. Kebutuhan anak kita sekolah cukup. Ada saja jalan untuk dicukupkan. Nah, ini salah satu yang telah diwujudkan. Namun kita kadang-kadang mencari-cari yang belum diwujudkan. Kan sudah kita informasikan bahwa kita ini disebut dengan hamba yang kanud. Kanud itu dia melupakan nikmat yang besar tapi menghitung-hitung musibah yang kecil. Itu hamba kanud. Kita ini sudah dicukupkan Allah sudah puluhan tahun. Tapi kita hanya kita bisa mengutuk Allah hanya dengan satu musibah kecil. Jadi jemaah melakukan Allah, jadi makna miskin, menghilangkan miskin yang pertama, itu benar-benar Allah hilangkan kemiskinan. Jadi enggak jatuh kepada kefakiran sampai menjadi peminta-minta, tidak. Allah cukupkan. Walaupun kita pulang haji, bisnis kita ya begitu-begitu saja. Kita jualan, ya begitu-begitu saja, kelontong, begitu-begitu saja. Tapi Allah cukupkan. Allah cukupkan. Nah, ini kecukupan ini kadang-kala tidak diberi melalui harta, tapi diberi melalui kesehatan. Tidak kita yang sehat, diberi anak sehat. Jadi kita enggak menghabiskan harta untuk mengobati anak. Bisa jadi begitu. Mungkin harta kita gaji dari dulu cuma 1,5 juta. Tapi Masya Allah dalam keluarga semuanya dalam keadaan aman. Istri sehat. Anak sehat. Dan pikiran mereka semuanya sehat. Gak ada yang membuat kita harus mengeluarkan harta gara-gara anak kita berantem di luar. Tidak ada pikiran seorang istri meminta Avanza Veloz untuk dia sendiri. Gak ada. Dia cukupkan. Dia bilang cukup abang aja yang punya mobil sudah cukup. Alhamdulillah itu sudah ada. Nah, itu tipe itu. Tapi kalau model punya istri, minta mobil sendiri, untuk anak minta masing-masing. Nah, itu mungkin perlu kita khawatirkan. Kenapa muncul pikiran menghabiskan harta dari mereka? Kenapa Allah tidak cukupkan kita dengan keinginan-keinginan itu? Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Miskin yang pertama, menghilangkan miskin yang pertama ini maksudnya benar-benar Allah tidak akan miskinkan orang yang pulang haji. Dan kalau mau bertambah kaya, apa? Ini Allah sudah janji, enggak hilangkan, Allah akan hilangkan kemiskinan. Kalau mau bertambah kaya, tinggal cari satu jalan lagi. Itu banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Insya-Allah Allah berikan lebih. Itu dijamin. Berbanyak sedekah. Kemudian maksud yang kedua yaitu wal faqr al batin bi husul ghina al qalb. Maksud dihilangkan miskin, ada kemungkinan pulang haji kita masih tetap miskin. Mungkin ni orang miskin naik haji. Dulu seperti tahun 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu, seorang pengutip sampah yang menabung 20 tahunan menabung untuk naik haji. Pulang dari haji, apakah dia menjadi kaya? Tidak. Seperti biasa, tetap kategorinya miskin. Nah, maksud di sini bisa jadi yang Nabi maksud bukan mengkayakan, mencukupkan harta, tetapi ghina al-qalb, yang dikayakan adalah hati. Jadi hatinya kaya. Orang miskin, kalau sudah diberi Allah kekayaan hati, maka miskin terasa kaya. Tidak ada perasaan untuk mengemis. Dan dia tidak mengeluh dengan kehidupannya. Walaupun tetangganya punya fasilitas yang luar biasa. Dia tidak punya. Tetapi tidak ada sedikit pun kecemburuan, hasad pada dirinya atas kekayaan orang. Ini anugerah Allah terhebat. Karena salah satu penyebab masuk surga ketika kita tidak dititipkan perasaan hasad terhadap kebahagiaan orang. Itu anugerah terhebat. Makanya Nabi dalam satu hadis yang sudah sering kita dengar, kan beliau mengatakan kepada sahabat yang sambil menunggu waktu salat, kata beliau, tunggu sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Masuk seseorang. Besoknya begitu lagi, kata Nabi, sebentar lagi akan masuk ke masjid ini penduduk surga. Dia lagi. Hari ketiga, dia lagi. Lalu diikuti oleh Abdullah bin Amir ke rumahnya. Abdullah bin Amir melihat, meminta izin untuk tinggal di rumah orang yang dijamin surga ini. Karena dia heran, ada apa sehingga orang ini bisa menjadi penduduk surga. Diizinkan tinggal di rumahnya, dan Abdullah bin Amir kemudian melihat ternyata orang ini tidak salat tahajud, tidak salat duha, artinya amal sunnah sedikit. Ketika Abdullah membaca Quran di tengah malam, dia tertidur. Abdullah salat duha, dia sudah tidak ada di rumah, dia sudah pergi mengembala kambing. Jadi kehidupannya dilihat biasa saja. Paling dia melakukan yang sunnah-sunnah seperti qabliyah, ba'diyah. Lalu dia pergi ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Jadi tidak banyak amal sunnahnya. Di malam ketiga, di hari ketiga, baru Abdullah mengatakan bahwa aku ke sini sebenarnya bukan karena ribut dengan ayahku. Tadi dia beralasan ribut dengan ayahnya supaya dikasih izin untuk tinggal. Aku di sini ingin mengetahui kenapa engkau dijamin menjadi penduduk surga. Si laki itu baru tahu bahwa dia dijamin menjadi penduduk surga. Kulihat amalmu sedikit. Lebih hebat amal kami daripada kamu. Engkau tidak bangun di tengah malam. Engkau tidak melakukan salat. Apa yang menjadi rahasiamu? Apa amalmu sehingga Nabi menjaminmu masuk surga? Nah, laki-laki ini kemudian mengatakan, mungkin Nabi mengetahui bahwa hatiku tidak pernah punya sifat hasad, dengki kepada orang lain. Jadi tidak pernah ada keinginan untuk meraih apa yang dimiliki orang, dan dia tidak merasa bahwa dia kekurangan dengan kebahagiaan orang. Hidupnya santai begitu, ibadah. Jadi enggak ada cerita di samping kok sudah beli ini, kita belum beli. Tidak ada. Jadi begitu tenangnya hidup, tidak ada sifat hasad. Di saat itulah dijamin surga. Dan orang yang pulang haji, salah satu anugerah terhebat adalah
Allah titipkan perasaan cukup di dalam hatinya. Sehingga dia tidak sempat berfikir tentang kekayaan orang. Dia enggak sempat berfikir kenapa fulan kok bisa duduk-duduk di rumah tiba-tiba keluar gaji. Dia enggak tahu rahasianya fingerprint jam 7 lepas itu pulang. Enggak ke kantor. Nanti sekali lagi jam 4:30 fingerprint lagi. Di mata dia cuma lihat di rumah. Kok bapak tu di rumah tapi kok Masya Allah. Dia enggak tahu rahasianya. Dia ada rahasia jadi orang kaya. Pak. Fingerprint jam 7. Kemudian jam 5 sekali lagi. Nyampe dah mudah mengantuk. Pak. Terima gaji. Ini model-model orang kaya yang insya Allah dalam neraka Allah insya Allah.